Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kami dari Layanan Psikologi Rumah Mentari. Kami membahas tentang Ngomen episode ke-26 mengenai Creating Hope Through Action. Ini materi yang sangat menyenangkan bagi saya ya, dan juga buat masyarakat di sana mengedukasi kita tentang apa sih itu bunuh diri. Tidak lupa sebelum kita membahas ini, teman-teman yang membuka atau menonton episode Ngomen 26, sebelumnya berikan like ataupun subscribe buat kami. Karena subscribe dan like itu tidak berbayar dan juga insya Allah materi kita ini sangat mengedukasi buat kita semua. Baik, perkenalkan dulu saya Oktariana Destuti, MPSI Psikolog. Di sini saya bersama teman-teman saya yang cantik-cantik. Mereka adalah calon psikolog klinis, seperti itu. Ada Kananda, Halo, silakan Kananda, perkenalkan. Kananda ini dari mana? Ini kandidat psikolog loh mereka berdua ini. Dari mana Kananda? halo Bu Okta. Perkenalkan saya Nanda, saya dari mahasiswa Magister Profesi Psikologi dari Unika. Unika Unika. Katolik Sogia Pranata Semarang. Baik, terima kasih Kananda. Satu lagi teman kita, Sama-sama. silakan Frida. Ya, baik Bu Okta, Nanda, dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan. Perkenalkan, saya Frida. Saya anak hilang. Saya dari Universitas Airlangga, seperti Nanda di Magister Psikologi Profesi, mengambil majoring klinis juga. Cuman mungkin bertanya-tanya, kok bisa Frida sampai sini gitu ya, sampai Rumah Mentari. Nah, jadi sedikit flashback ke beberapa waktu yang lalu, saya di Rumah Mentari itu menjadi mahasiswa magang PKPP begitu, dan saya belajar dari Bokta, belajar bersama Nanda, berdinamika bersama seperti itu. Baik, baik teman-teman, memang alhamdulillah sebentar lagi kedua teman kita ini, Nanda dan Frida, akan menjadi partner profesi bareng dengan saya ya, Amin. Amin, doakan Bu yang Okta. mana kandidat psikolog klinis. Oke, Frida dan Nanda, malam hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata untuk mencegah temanmu mengakhiri bunuh diri ya, atau mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Oke, menurut kalian sebenarnya itu apa sih yang diperlukan untuk orang lain ketahui apa itu bunuh diri? Oke, Nanda dulu silahkan. Bunuh diri itu apa sih? Nah, kita sama-sama sepakati ya Bu Okta bahwa bunuh Mhm. diri itu merupakan aksi untuk menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, biasanya aksi itu dilakukan untuk seseorang lari dari masalahnya. Begitu sih Bu Okta. Mungkin dari Frida bisa menambahkan, Frida. Siap. Jadi kalau yang saya dan kita semua mungkin amati ya, kita tahu kejadian bunuh diri itu pasti setelah kejadiannya terjadi begitu. Kalau ada berita ditemukan eh, XXX maksudnya dalam kondisi bunuh diri begitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang tidak selalu ya orang yang ingin bunuh diri itu menunjukkan ciri-ciri begitu. Ya kita ketahui ketika sudah terjadi begitu saja. Nah, biasanya juga bunuh diri ini sebenarnya terikat erat kaitannya dengan depresi begitu. Bahkan bisa jadi salah satu ini mungkin tanda begitu ya kalau orang itu punya depresi begitu. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut juga. Nah, kalau misalnya muncul gejala-gejala depresi lainnya, pasti orang lain akan tahu ya, maksudnya lingkungan akan mengamati perubahan perilaku seperti itu. Tapi ada juga yang tidak terlihat atau yang mungkin teman-teman Bu Okta Nanda pernah dengar istilah smiling depression. Jadi depresi yang tersenyum begitu ya. Nah, apa sih definisinya? Yaitu orang yang terlihat biasa aja, jadi ya dia happy, dia bisa beraktivitas, kemudian juga aktif gitu, produktif dalam melakukan aktivitasnya. Kalau misalnya Bu Okta, Nanda, dan teman-teman ingat, kita pernah kehilangan aktor internasional besar, namanya Robin Williams, yang kita ketahui dia pokoknya ini ya, suka membawakan peran yang sifatnya komedi gitu, lucu gitu. Tapi
kita dikejutkan karena beliau melakukan bunuh diri begitu. Nah, yang lebih bahaya atau yang mungkin perlu kita waspadai adalah dari smiling depression ini resikonya untuk orang bunuh diri itu lebih tinggi karena orang-orang di sekitar itu tidak aware. Dia tidak ada perubahan perilaku seperti yang saya bilang tadi, tidak ada perubahan perilaku yang berarti gitu. Jadi ya dia beraktivitas biasa aja, yang kelihatannya dia bahagia, dia aktif, tapi ternyata di balik itu di dalam dirinya dia merasakan depresi. Seperti itu mungkin yang pernah saya baca. Silakan, mungkin Anda mau menambahkan atau Bu Okta ada tanggapan, Bu? Berarti intinya kenapa individu itu mengambil keputusan untuk bunuh diri? Karena ada sebuah kondisi psikologis, mentalnya yang nggak oke, dan adanya juga kurang apa ya, kurang simpatinya lingkungan pada si individu ini, sehingga si individu mengambil sikap, mending aku mengakhiri hidupku, gitu ya. Kurang Iya, lebih begitu ya. betul. Jadi ya Nah, memang gimana Frida? Silakan Frida. itu ya seperti ibaratnya jalan pintas begitu ya. Mungkin saking Hmm. kalutnya sudah tidak ada harapan bagi dirinya, ya dia mengambil keputusan seperti itu gitu. Mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, padahal itu bukan solusi yang Solusi, tepat sebenarnya ya. Karena betul, Tuhan betul. menciptakan manusia memiliki ada sistem saraf pusat yang mana bisa berpikir, gitu Mm. kan, bisa menyelesaikan masalah dengan penguatan problem solving. Tapi yang namanya juga orang dengan kondisi-kondisi mental atau psikologisnya lagi nggak oke, lagi terganggu, seperti salah satunya contohnya depresi, akhirnya dia mengambil sikap seperti itu, beranggapan bahwa dengan bunuh diri adalah salah satu jalan pintas menyelesaikan masalahnya gitu ya. Betul, Bu Okta. Ini menarik sekali, soalnya kasus-kasus bunuh diri lumayan banyak sekarang ya. Oke, bagaimana sih fenomena bunuh diri itu? Seperti apa fenomena bunuh diri itu? Jadi ini Bu Okta, kalau kita lihat di sosial media itu kan beberapa waktu terakhir ya, dekat-dekat ini kan sangat sering kita menjumpai entah di sosial media T atau I, itu kan banyak nih kasus-kasus bunuh diri yang di blow up-kan. Misal contohnya yang terdekat baru-baru ini adalah seorang laki-laki bunuh diri karena baru saja dikejar pinjol. Yang awalnya hutang hanya 8 juta diminta untuk bayar 19 juta, akhirnya bunuh diri. Ada juga yang kemarin di Semarang itu Bu Okta, yang mahasiswa salah satu PTN di Semarang itu semester akhir juga bunuh diri, isunya karena putus cinta ataupun karena pendidikannya. Ada juga seorang laki-laki yang kemarin sempat viral itu, laki-laki yang menabrakkan diri di kereta api. Nah, kemudian yang baru saja terjadi itu di Bali, Bu Okta, ada laki-laki usianya 20 tahun, itu bunuh diri karena berpikir terlalu keras gimana biaya masalah ekonomi, Bu Okta. Masalah ekonomi, istrinya mau melahirkan. Akhirnya bunuh diri. Itu fenomena yang saya lihat dari sosial media. Sedangkan kalau datanya nih Bu Okta, dari Polri, dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, tanggal 24 Mei kemarin, tahun 2023, itu ada 451 kasus. Yang mana tertinggi itu ternyata ada di Jawa Tengah. Kemudian ada 174 kasus di Jawa Tengah itu, Bu Okta. Kemudian disusul di Jatim 82 kasus, terus ada juga Bali 42 kasus, Jawa Barat, terus ada daerah istimewa Yogyakarta, sama dari Sumatera Utara itu ada 18 kasus. Itu Gitu, Bu Okta. datanya dapat dari mana? Kalau boleh tahu, biar orang juga bisa dengar ya. Ini datanya dapat dari SOPS Doors-nya Polri, yang dari Polri, Bu Okta. Oke, baik. Mm-mm. Berarti sangat mengerikan ya, bukan hanya karena kasus ekonomi, percintaan juga iya, pendidikan juga iya. Bahkan yang pernah viral juga di Semarang, salah satu kasus yang pernah tahun lalu ya, seorang kopda membunuh apa ya, ingin membunuh istrinya, lalu Mm-mm.
mengambil sikap bunuh diri, ya kan, karena lari dari permasalahannya. Sangat mengerikan sih, pada setiap permasalahan tuh pasti ada solusinya. Oke. Nah, fenomena sendiri kenapa? Jadi banyaknya permasalahan-permasalahan ya kan Anda ya, yang harusnya Mm-mm. kita bisa menyelesaikannya, tapi dia mau lari dari kenyataan, apa gimana nih kan Anda, Maka Frida? Mungkin saya Mungkin mau Frida. menambahkan dulu. Oke, siap. Kalau mungkin melihat ini ya, secara umum mungkin begitu. Jadi jalan pintas yang diambil seperti tadi sudah disebut untuk saking ya dia sudah putus asa, mungkin tidak bisa berpikir jernih, mungkin juga tidak ada orang di sekitar yang bisa membantu begitu ya, karena mungkin seperti misalnya pinjol gitu kan. Ya siapa yang mau minjemin uang kayak untuk gali lubang tutup lubang seperti itu misalnya. Nah, terus juga mungkin ada juga putus, jadi ya mungkin tidak tahan lama sakit fisiknya, terus juga mungkin menghabiskan biaya banyak. Jadi cara yang paling mudah bagi dia pada waktu itu adalah ya sudah, aku cukup sampai sini aja, mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya melihat lagi mungkin dari motif gitu ya, kembali lagi ke alasan individual ya, karena kan tiap individu pasti ada alasan tersendiri kenapa akhirnya memutuskan seperti itu sih kalau menurut saya. Baik, berarti ini kita harus mengedukasi juga masyarakat ya, khususnya usia-usia remaja, dewasa awal, bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Bunuh diri bukan salah satu cara yang tepat, karena setiap permasalahan itu kita mengambil sebuah cara, yaitu dengan cara problem solving tadi. Ya, oke. Kita menyadari pada masyarakat resiko ataupun tendensi perilaku bunuh diri itu di sekitar kita, dan kita butuh nih mengedukasi. Silakan Kak Frida. Kak Frida terlebih dahulu deh. Oke, siap. Jadi kalau misalnya dari beberapa sumber yang kami baca gitu ya, biasanya ada tingkatan begitu. Ada yang mungkin yang paling mild begitu ya, sampai yang sudah ada upaya nyata begitu. Jadi ada tiga level begitu ya bisa dibilang. Yang pertama isyarat bunuh diri begitu. Jadi baru seperti isyarat aja, seperti kata-kata yang menunjukkan tadi ya keputusasaan, misalnya lebih baik saya pergi saja begitu. Nanti semuanya akan lebih baik. Nanti keluarga saya tidak perlu terbebani dengan tadi misalnya biaya pengobatan yang semakin membengkak, atau juga tidak tidak usah terlalu memikirkan saya, nanti saya akan cari jalan keluarnya sendiri seperti itu. Atau juga bisa juga bentuk seperti menitipkan keluarga. Jadi jaga anak-anak ya, sebentar lagi saya pergi jauh seperti itu. Atau mungkin ini memberitahu seperti ini ada simpanan di sini sini sini. Jadi ya kesannya seperti orang yang mau pergi aja seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, jadi tadi isyarat menandakan begitu ya. Yang kedua ini adalah terang-terangan menunjukkan ancaman begitu. Jadi tapi berhenti di ancaman saja. Jadi kayak eh, kamu eh, beneran nggak mau bantu aku, ya udah aku tak bunuh diri aja seperti itu. Hanya ancaman-ancaman. Jadi mungkin kalau saya rasa ini juga sebenarnya cara individu yang tadi putus asa itu untuk seperti mencari perhatian orang lagi begitu. Tapi dalam arti baik ya, maksudnya dia masih ingin ditahan gitu loh, untuk ditolong seperti itu. Nah, yang terakhir yang mungkin ya yang sudah ada tindakan nyata adalah melakukan percobaan bunuh diri. Di sini uh, dimulai biasanya ya dengan menyakiti dirinya begitu ya. Dan kalau memang dia sudah nekat sekali, memang tujuan akhirnya adalah sampai menghilangkan nyawa gitu. Seperti ya berbagai cara yang mungkin kita ketahui, mungkin ada baiknya saya tidak sebutkan secara terang-terangan karena mungkin teman-teman juga ada yang sedang kondisinya kurang oke, jadi takutnya kalau men-trigger. Tapi ya mungkin bisa dibayangkan ada banyak sekali cara yang
ada di yang pernah kita ketahui bersama, begitulah intinya seperti itu. Jadi tadi untuk dari level dari yang paling mild, yang mungkin baru perkataan, tapi juga ada yang sudah sampai pada upaya nyata gitu. Kananda, gimana Kananda? Ada tambahan kah? Biasanya tuh untuk apa ya Bu Okta? Untuk screening atau kita tahu bahwa orang-orang ini punya ada tendensi nih perilaku bunuh diri. Kita tuh bisa lihat juga apakah mereka merasa putus asa dengan hidupnya atau ngerasa bahwa udah nggak punya harapan lagi. Biasanya kan ada orang yang terdekat kita cerita, aduh aku udah buntu banget nih gitu, udah nggak tahu lagi mau bagaimana. Bisa saja itu memang benar-benar itu yang dia rasakan atau hanya misal bercerita ya hanya sebatas cerita, tapi bisa aja itu tuh benar-benar yang dia rasakan dan benar-benar buntu begitu Bu Okta. Terus orang tersebut sering membicarakan tentang kematian. Seperti yang Frida tadi bilang ya Bu, sebagai bentuk isyarat, misal aku pengen deh nyusul si A, B, C, atau mungkin keluarga terdekatnya yang sudah meninggal dunia. Itu kan sebuah isyarat kadang. Nah, ada juga yang kalau sekarang tuh Bu Okta kita bisa lihat di salah satu sosial media itu kan ada yang misal posting ulang. Nah, kadang tuh kalau kita jeli ada teman kita yang punya masalah itu seringnya merepost atau memposting ulang tayangan-tayangan yang menurutnya menyerupai dengan yang dia rasakan. Ya. Nah, itu diposting ulang. Itu bisa aja kan, misal postingannya itu tentang mengakhiri hidupnya. Nah, itu diposting ulang, itu bisa menjadi salah satu tanda. Kemudian orang tersebut juga merasa bahwa dirinya itu beban. Semisalkan ada mungkin dewasa awal yang seharusnya sudah bekerja tapi belum bekerja, kemudian merasa dirinya adalah beban untuk keluarga, beban untuk lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, kemudian munculnya gejala-gejala, salah satu bentuk gejala depresi seperti menarik diri dari lingkungan, adanya perubahan suasana hati, terus sering kayak nampak cemas dan gelisah juga. Kemudian hal yang ekstrim yang dilakukan adalah penyelesaiannya atau cara mengekspresikan emosinya adalah dengan self harm, Bu. Kemudian dan itu jika berkembang maka akan sampai pada tahap bunuh diri. Maka dari itu orang-orang yang kita perlu sensitif ya Bu dengan lingkungan sekitar kita seperti apa, apakah dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Seperti itu sih Bu Okta kalau menurut saya. Nah, penting sekali, intinya dari pembicaraan kita ini penting sekali bahwa sensitivitas kita kepada lingkungan terdekat kita itu penting sekali ya. Artinya adalah yang lebih paham akan orang terdekat kita adalah kita sendiri. Adanya perubahan ataupun tidak ada perubahan itu harusnya kita bisa merasakannya begitu. Yang apalagi yang sangat susah tuh jika dia nampaknya biasa-biasa saja tapi ternyata dia punya masalah. Namun kalau saya pribadi sih, Nanda dan Frida, meskipun dia menampakkan dia baik-baik saja, tapi pastinya dia ada sedikit apa ya terlihat nggak oke gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Pastilah terlihat seperti itu. Kalau kita jeli untuk apa ya mau observasi si individu tersebut. Oke. Nah, ada kasus-kasus juga saat ini kan anak-anak tuh ya. Anak-anak itu apalagi anak-anak SD, anak-anak SMP itu juga rentan karena mereka bisa jadi dari tontonan yang mana mereka juga seharusnya belum sampai ke tahap itu melihat tapi tidak ada yang mengedukasi begitu ya sampai mereka "Ah, rasanya pengen bunuh diri deh. Padahal mereka nggak ngerti makna itu sebenarnya kan seperti itu. Nah, itu bahaya banget. Nah, kenapa sih menurut Nanda dan juga Frida anak muda itu rentan ya terhadap kasus ini gitu? Oke, baik. Bu, kayaknya Nanda terlempar, Bu. Ya, Mungkin saya bisa jawab terlempar. dulu. Ya, silahkan. Oke. Benar banget, Bu. Kalau dari Bu Okta tadi bilang kalau media itu apa ya,
salah satu influence yang mungkin bisa dibilang ada baik tapi juga ada jahatnya gitu ya, Betul. Bu. Tidak selalu buruk Nah, ya media itu. betul, betul. Banyak sekali manfaat seperti waktu masa pandemi, yaitu solusi yang untuk belajar online itu Ya, ya salah satu yang ya, efektif begitu. ya. Nah, ada hal yang mungkin terkadang kita lupa, yaitu faktor lingkungan terdekat dari si anak atau dari si remaja, yaitu keluarga begitu, Bu. Mungkin Bu Okta pernah dengar istilah generasi stroberi, Bu. Ya, betul. Nah, Itu sering eh, dibahas tuh ya. ya Bu, betul sekali. Nah, kalau kalau yang mau saya bilang, mungkin yang sering didengar adalah generasi strawberry itu generasi mana toh? Generasi yang apa Hmm. kan kita tahu ya, X, Y, Z, milenial dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau yang saya tangkap sebenarnya dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya akan selalu bilang generasi di bawahnya itu yang strawberry itu. Jadi ya namanya juga perubahan zaman ya Bu, di mana semakin kesini kan semakin mudah apa-apa ada apa ya, ada jasa online-nya seperti itu. Nah, jadi saya nggak akan bilang generasi strawberry itu generasi yang mana gitu ya Bu, tapi lebih kepada mungkin ciri-ciri apa yang menunjukkan kualitas dari generasi strawberry itu, yaitu generasi yang ya seperti namanya ya Bu, kelihatan bagus gitu ya, tapi gampang rapuh gitu, kayak gampang apa ya, kayak lecet kulitnya gitu loh. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi gitu ya? Karena mereka itu seperti tidak pernah menghadapi stres dengan baik gitu. Jadi cara dia mengelola stres, kemudian cara problem solving itu kurang baik. Karena tidak lepas dari didikan orang tua yang mana akan terbiasa memanjakan mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka menemukan kesulitan, sini-sini mama bantu, sini-sini papa bantu, seperti itu. Jadi anak itu nggak terbiasa dihadapkan pada masalahnya sendiri, kayak mikir solusinya gimana, atau mungkin juga kalau mengambil keputusan yang salah konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, makanya ketika dia tidak terlatih menghadapi permasalahan, mengatasi masalahnya sendiri, ketika dihadapkan dengan masalah yang mungkin jauh lebih besar di luar kuasa dia atau dia tidak pernah mengalami, ya tentu saja akan jadi lebih rentan dengan akan bunuh diri itu tadi. Gitu Bu, kalau dari pengamatan saya sih. Kalau dari Anda, bahan? Halo Bu Okta, maaf ya Bu Okta tadi sempat terpental. Nggak masalah. Kalau dari saya mungkin ini ya Bu, ini adalah tantangan kita sebagai orang yang bergerak dalam psikologi untuk mengedukasi orang tua. Jangan capek-capek mengedukasi orang tua bahwa uh, uh, bagaimana cara parenting yang tepat agar generasi selanjutnya itu menjadi generasi yang tangguh. Ya Bu ya. Kemudian sama ini sih Bu, kalau saya lihat tuh seringnya terkadang orang tua itu sibuk dengan ya mungkin karena sudah capek pekerjaannya ya Bu ya, sama pekerjaan, terus kemudian sekarang tuh banyak sekali yang ada anak tapi main handphone, jadi anaknya kan merasa terabaikan. Kalau anak tidak terbiasa untuk bercerita dengan orang tua, anak mau bercerita dengan siapa? Oke, baik. Mohon maaf tadi sempat terputus ya karena sinyal yang kurang mendukung. Oke, seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Nanda, kenapa sih anak muda itu rentan ya? Kak Nanda dan Kak Frida sudah menjelaskan seperti itu. Artinya bahwa bagaimanapun kondisi dewasa kita, itu semua tergantung bagaimana usia anak-anak kita, gitu ya. Artinya di sini parents, ayah bunda, tugas kita saat ini adalah membimbing, memahami kondisi anak-anak kita, kembangkan kemampuan mereka dalam emosi, penyelesaian masalah, yang mana kita bisa membantu mereka di usia dini hingga nanti berfungsi untuk usia dewasanya. Sehingga membantu untuk meminimalisir atau memahami tentang apa sih plus minusnya sebuah perilaku bunuh diri. Kalau plusnya memahami pasti banyak minus, maaf, kalau minusnya pasti banyak ya, kalau plusnya kayaknya nggak ada ya, kayak gitu. Jadi bantu bantu anak-anak kita, ayah bunda perannya sangat penting sekali sehingga para anak-anak, khususnya anak remaja,
mereka pun bisa lebih kuat untuk menghadapi tantangan ataupun permasalahan sehingga terhindar dari namanya itu ya strawberry generasi atau generasi strawberry seperti itu. Baik, Kananda dan Kak Frida, apakah ada kaitan prevalensi tingkat bunuh diri berdasarkan gender? Ada nggak sih? Oh, enggak, Silahkan. Kak Frida. Oke, baik. Kalau mau dijawab singkat, ada ternyata Bu Okta, Nanda, dan teman-teman. Jadi, dari hasil penelitian, ada korelasi yang ini ya, agak timpang begitu. Tadi kan kita membahas korelasi bunuh diri dengan depresi begitu. Ternyata, dari hasil mungkin riset internasional begitu ya, perempuan itu lebih banyak yang terdeteksi mengalami depresi, tapi laki-laki setengahnya aja, jadi ya 2/1 gitulah. Tapi ketika kita lihat angka bunuh dirinya, ternyata laki-laki itu 3-4 kali lebih tinggi daripada perempuan. Jadi kan terus kita bertanya-tanya gitu ya, dari mana angkanya gitu? Kok bisa dari yang cuman setengahnya yang terdeteksi, tapi yang dilaporkan bunuh diri kok bisa kebalikannya gitu, malah justru berkali-kali lipat gitu kan. Nah, ternyata sekalipun depresi itu memang salah satu faktor resiko dari bunuh diri, seperti yang tadi sudah disebutkan ya di awal, tapi kaitannya dengan gender itu, kaum laki-laki itu justru lebih jarang yang menghubungi layanan kesehatan mental gitu ya, seperti mungkin datang ke psikolog atau psikiater. Jadi angka setengahnya perempuan itu bukan berarti nggak ada, tapi memang nggak terdeteksi aja seperti itu. Nah, kenapa seperti itu ya? Kita runut lagi, ternyata ada hubungannya Bu Okta, Nanda, dan teman-teman dengan sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang generasi strawberry. Tapi kalau kali ini spesifik ke uh, Gender. parenting, parenting yang hubungannya dengan gender begitu. Nah, di sini ada istilah lagi, kita belajar istilah-istilah ya, mungkin biar lebih familiar juga, mungkin update gitu. Kali ini istilahnya adalah toxic masculinity, jadi maskulinitas yang toxic gitu. Di sini laki-laki kita seringnya temui di mana aja sih, tapi mungkin terutama karena kita di Indonesia, biasanya anak laki-laki dan laki-laki dewasa gitu ya, tidak dibiasakan untuk mengekspresikan emosinya. Padahal ekspresi emosi itu sebenarnya juga sudah mengurangi beban gitu loh, seperti ya katarsis begitu kan ya Bu. Nah, gara-gara ini, kalau misalnya ada laki-laki yang dia merasa tidak oke begitu, dia ingin curhat, atau apalagi dia ingin datang ke profesional, itu pasti akan lebih dipandang negatif gitu loh, seperti laki-laki lemah, terus juga lembek, dan juga mungkin sampai dibilang banci atau seperti apa. Padahal kan ya kesehatan mental tuh hak siapa saja, tidak hanya gender tertentu gitu. Nah, ini sih mungkin yang juga bisa jadi pengingat lagi seperti tadi ya, untuk bagaimana cara parenting yang baik. Nah, di sini mungkin dalam hal emosi tadi, pengekspresian emosi, janganlah dibeda-bedain cowok sama cewek gitu ya. Masa cuma cewek aja yang boleh nangis, terus yang cowok nggak boleh kayak gitu. Padahal komunikasi itu kan juga sarana ini ya, komunikasi juga, kayak bilang kalau lagi oke, lagi nggak oke, seperti itu. Mungkin dari Bu Okta sendiri yang punya anak laki-laki, mungkin ada sharing buat pelajaran kita-kita yang masih ini mencari jodoh. Meskipun kalian belum punya pengalaman punya anak, tapi kan alhamdulillah kalian secara di lapangan kan sudah punya pengalaman memegang anak-anak ya bersama bersama-sama dengan saya begitu kan. Oke, saya juga pun masih belajar ya. Bagaimanapun juga penanganan psikologi ini kita itu butuh sekali banyak mengembangkan diri kita memahami karena berjalannya tahun, berjalannya sebuah permasalahan-permasalahan pasti banyak sekali penelitian-penelitian ataupun hasil-hasil penelitian yang memang eh, menjadi referensi kita gitu kan. Nah, kalau saya pribadi sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang psikolog gitu, melihat benar sekali Frida antara laki-laki dan perempuan itu sama. Artinya tidak ada stigma yang mengatakan bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis.
Enggak, itu katarsis penting sekali. Dan katarsis setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang mungkin dia dengan menulis, lalu dia mau punya diary, lalu dia bisa berteriak misalkan, atau dia bisa bercerita dengan orang yang lebih tepat, misalkan ibunya, atau mungkin saudara terdekatnya, atau mungkin dia bisa dengan menangis sendiri, misalkan kayak gitu. Itu hal wajar sekali, karena setiap manusia itu membutuhkan untuk mengeluarkan bebannya dia. Karena dengan bebannya dia itu, dia sudah mengurangi stresor ya. Karena kalau stresor yang terus bertambah, itulah yang akan menjadi memumpuk dan akhirnya mengalami permasalahan-permasalahan seperti kecemasan hingga depresi dan akhirnya bisa mengalami kejadian-kejadian seperti perilaku bunuh diri begitu. Jadi benar sekali Frida, orang tua khususnya kembali lagi kita berbicara tentang pencegahan bunuh diri ini bukan hanya untuk dewasa saja, tapi juga untuk bagaimana parenting buat orang tua, buat saya pribadi juga penting sekali kita untuk mengajarkan tentang aspek emosi, gitu kan, aspek sosial, aspek problem solving itu penting sekali untuk bekal anak-anak kita, baik itu laki-laki dan perempuan saat memerankan diri dia di lingkungannya, baik di lingkungan internal maupun di eksternalnya, gitu. Begitu sih dari saya, Kak Frida. Mantap, Bu. Dari yang memang berpengalaman, dan kebetulan anaknya juga laki-laki ya, Bu. Kebetulan anak saya laki-laki ya. Baik, Kak Frida dan Kak Nanda, eh, apa sih yang biasanya men-trigger seseorang itu melakukan tindak bunuh diri? Kira-kira apa sih? Apakah ada kelompok usia atau yang lain nih? Mungkin Nanda Silakan. duluan, Nan. Oke. Eh, tentunya ada ya, Bu. Kalau jadi setiap apa ya, masa perkembangan itu ada sendiri-sendiri hal yang men-trigger seseorang untuk akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Seperti misal anak dan remaja. Kalau anak dan remaja itu yang saya pahami, Bu Okta, itu banyaknya karena kasus bullying. Tadi juga saya sempat membaca berita ada seorang anak SMK kalau tidak salah di Purwokerto itu juga mengakhiri hidupnya karena dibully oleh temannya seperti itu. Dan memang efek bullying itu juga luar biasa ya, Bu ya, di anak dan remaja. Terus kemudian naik lagi ke tingkat dewasa awal. Kalau dewasa awal tadi juga saya sudah singgung sedikit, asmara, pendidikan, dan tentunya karir. Yang biasanya orang-orang yang memang problem solving-nya itu kurang bagus, akhirnya memilih untuk putus cinta. Ayo dah bunuh diri seperti itu. Padahal kan banyak juga yang mengalami putus cinta tapi nggak bunuh diri ya, Bu ya. Nah, itu kalau di dewasa awal biasanya triggernya memang karena asmara, pendidikan, sama karir. Kemudian masuk ke dewasa tengah, Bu Okta. Masuk di dewasa tengah itu kan seseorang biasanya pada umumnya sudah berumah tangga. Nah, naik lagi tingkatannya itu menjadi ekonomi. Bukan lagi tentang asmara, tapi tentang ekonomi keluarga, terus ataupun permasalahan rumah tangga. Itu yang biasanya terjadi. Kemudian sebenarnya Bu Okta, yang lebih tinggi prevalensi untuk bunuh diri itu lansia. Kalau lansia ini sendiri itu biasanya karena kesepian. Kayak kemarin itu kan Bu Okta mungkin dengar atau Frida, ada nenek-nenek yang datang ke puskesmas minta suntik mati. Nah, itu kan biasanya juga kalau lansia itu karena penyakit kronis, kesepian, merasa kesepian karena anaknya sibuk bekerja, biasanya seperti itu. Kalau kayak yang di Jogja ya Frida ya, kalau nggak salah itu banyak sekali lansia yang bunuh diri, Bu. Saya juga sempat membaca bahwa lansia di Jogja itu 50% dari kasus bunuh diri di Jogja itu didominasi oleh lansia gitu. Mungkin Frida bisa nambahin, Frida. Baik, Nan, terima kasih. Saya mungkin melanjutkan sedikit aja. Jadi kalau misalnya kita cermati gitu ya, mungkin kesamaan dari seluruh kelompok usia yang sudah disebutkan Anda tadi adalah
lebih ke arah hubungan dengan tugas perkembangan di tiap masa itu gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang awam yang mungkin tidak tahu istilah tugas perkembangan, jadi di tiap apa ya, masa kehidupan seperti tadi fase kehidupan anak remaja, kemudian dewasa awal, tengah dan juga lansia begitu ya. Pasti kan ada ini ya, istilahnya apa-apa saja sih yang seharusnya bisa dia kuasai gitu, keterampilan apa yang seharusnya dia bisa kuasai gitu. Misalnya kalau anak dan remaja itu mungkin fokusnya masih kepada sosial dengan teman sebaya gitu. Kemudian dewasa awal tentu saja tadi sudah disebutkan mulai menjajaki ke karir, kemudian mulai mencari pasangan, terus juga mungkin ada yang lanjut ke pendidikannya. Kemudian dewasa tengah berarti biasanya sudah pada settle gitu ya, sudah mulai mapan, tinggal dengan keluarganya, mungkin juga mengembangkan keluarga menjadi keluarga yang lebih besar begitu. Nah, kalau di lansia biasanya sudah pada pensiun, kemudian fokusnya mungkin aktivitasnya sudah tidak sebanyak atau seaktif dulu, dan ya banyak di rumah saja begitu, dan kegiatannya mungkin lebih kepada kegiatan spiritual seperti mungkin mulai menguatkan ibadahnya, kemudian juga merawat cucu atau juga mungkin hobi dan juga punya komunitas sama lansia seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika tugas-tugas perkembangan tadi tidak bisa tercapai, yaitu seringnya orang kan merasa gagal dan ya putus asa begitu. Seperti kalau misalnya dia di anak dan remaja yang dia tidak bisa dapat geng atau mungkin circle yang cocok yang bisa menerima dia, ya tentu saja dia akan merasa sendirian, kemudian merasa mungkin berbeda, dijauhi dan sebagainya. Dan juga di dewasa awal misalnya, tadi seperti Nanda bilang, kok dia belum punya pekerjaan, dia merasa tertinggal dari teman-temannya. Tentu saja kita dengar juga di budaya Indonesia, di masyarakat kita, seringnya kan juga kayak ngejar-ngejar, mana inimu katanya mau kerja di perusahaan besar, katanya mau jadi mungkin PNS atau apa, kok nggak keterima-keterima, kok nggak kerja-kerja, kayak gitu. Atau mungkin mana pasanganmu, kapan nyusul nikah, seperti itu. Nah, padahal kan mungkin juga memang belum waktunya begitu. Tapi dari tambahan tuntutan itu tentu menambah ya seperti putus asa, kok aku terlambat, seperti itu. Dan seterusnya sih sampai kepada lansia itu, kalau yang saya tahu ya, lansia itu akan merasa kalau merasa putus asa ketika dia tidak bisa berkontribusi dalam mungkin keluarganya, dalam lingkupnya. Jadi tentang bagaimana sih di usia yang sudah senja begitu ya, dia masih bisa memberikan manfaat atau bermanfaatan untuk sekelilingnya. Jadi makanya mungkin kalau saya ya di gereja saya, lansia-lansia itu masih aktif gitu di gereja. Jadi ya untuk tugas apa seperti itu. Nah, dari kumpul-kumpul itu kan mereka mungkin tidak seperti pada waktu kerja yang mana bermanfaatannya di tempat kerja. Di sini mereka bermanfaatannya mungkin lebih ke lingkup sosial seperti itu. Ya, betul. Nah, jadi seperti itu sih Bu dan Nanda yang saya lihat. Jadi kalau memang tugas perkembangan itu mungkin tidak tercapai, maka akan muncul rasa gagal dan putus asa. Yang kemudian ya salah satunya kemudian menjadi trigger untuk melakukan bunuh diri tadi. Begitu. Artinya berarti trigger seseorang melakukan tindakan bunuh diri itu bukan hanya kelompok, kita tidak bisa melihat pada kelompok usia, ya kan? Tapi melihat bagaimana kondisi si individu tersebut, gitu ya. Ya, betul. Kondisi individu tersebut yang mana juga berkaitan dengan fase tugas perkembangan mereka, apakah mereka bisa melampaui itu atau tidak, gitu kan? Pada dasarnya setiap manusia itu bisa kok melampaui setiap fase perkembangannya. Dan setiap individu sangat membutuhkan orang terdekat, yaitu siapa keluarganya. Maka kenapa di sini saya selalu menekankan keluarga, karena orang utama yang bisa membantu setiap individu kita itu adalah diri kita sendiri dan juga orang terdekat, yaitu keluarga. Lalu bagaimana nih ya, jika ternyata mereka dengan keluarga tidak dekat, gitu kan? Maka yang harus mereka lakukan adalah mencari circle yang memang mendukung mereka. Artinya bukan berarti jika misalkan pastilah banyak sekali kasus-kasus entah itu remaja, dewasa awal yang merasa bahwa tidak begitu dekat dengan keluarga, akhirnya merasa bagaimana orang mendukung saya, uang saya juga tidak didukung sama keluarga ya. Nah, kalau kalau saya pribadi hal tersebut kita edukasi bahwa
jika kamu tidak mendapatkan di bagian keluarga terdekatmu, maka carilah circle yang memang bisa memberikanmu sebuah motivasi, dukungan gitu kan. Karena kita belajar bukan hanya dari lingkungan rumah saja, tapi lingkungan luar kita ambil hal positifnya seperti itu. Gitu. Nah, saya tadi tertarik sekali untuk usia orang lansia ya, apa usia lansia memang karena memang di usia lansia ini pastinya permasalahan di sosial, artinya kesendirian, kesepian. Sebenarnya lebih kepada kesepiannya ya, betul dengan kegiatan-kegiatan sosial, misalkan tadi ke gereja, mereka punya perkumpulan usia yang mungkin usianya tidak rentangnya tidak jauh berbeda gitu kan, atau ke masjid dengan pengajian sholat bareng dengan usia yang juga tidak jauh berbeda kelompoknya. Itu mereka ternyata saling support satu sama lain. Kenapa saya ngomong demikian? Kebetulan Bapak Ibu saya sudah lansia, sudah 70 tahun gitu kan. Dan kegiatan ke masjid, sholat bareng di masjid, sholat berjamaah, setelah itu mereka kumpul bersama, itu kayak ngecharge satu sama lain gitu. Yang saya lihat seperti itu. Artinya kita sebagai orang sekitar untuk menjaga orang tua kita maupun anak-anak kita yang memang bertumbuh dari usia anak-anak ke dewasa, ke remaja dan ke dewasa, kita sangat butuh sekali untuk apa ya, cinta kasih ya, lebih ke situ ya, dan lebih sensitif, peduli. Baik, Kak Nanda dan Kak Frida dan juga teman-teman, eh, bagaimana sih menurut kakak-kakak respon orang awam terkait pencegahan bunuh diri di orang terdekatnya? Pada dasarnya itu ingin sekali membantu agar orang ini jangan sampai melakukan hal tersebut, tapi kok malah usaha kita malah mengakibatkan dia itu malah melakukan itu. Gimana nih caranya kita mengedukasi agar itu tidak terjadi? Silakan, kan Anda Kak Frida. Ini sih Bu Okta, istilah lagi ya Frit. Ya, baik. Ada istilah toxic positivity Bu Okta. Jadi di mana kita itu niatnya memberikan sesuatu hal yang baik, tapi ternyata itu toksik, ternyata itu tidak baik. Semisal ada teman curhat datang ke kita mengeluhkan bahwa kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja, tapi bukannya kita menjadi pendengar yang baik, alih-alih kita malah, halah kamu tuh kurang bersyukur, kamu tuh nggak deket ya, kamu nggak sholat, atau kamu nggak Agamamu gimana gitu ya? agamamu gimana. Itu kan orang mau cerita makin pusing ya. Benar-benar. Orang mau cerita, pengen didengar masalahnya, malah seakan-akan membuat dia semakin merasa bersalah karena oh iya ya, apa ya iya, apakah seperti itu, akhirnya kan kayak gitu Bu. Misal kayak sabar aja, atau hanya kamu tuh nggak berdoa kayak gitu kan, semakin membuat terpuruk ya Bu ya. Kemudian ya itu tadi Bu, kita tidak memberikan ruang untuk orang merasakan perasaannya. Kalau sedih ya sedih dulu, diterima sedihnya, menangis boleh, itu sih Bu. Kadang kita lupa di situ. Jangan menangis, kadang gitu, udah nggak usah sedih, kan seringnya gitu ya Bu, kalau ada orang cerita, udah kamu jangan sedih, udah nggak apa-apa. Padahal kan kalau sedih ya kita terima sedihnya, kita terima marahnya, baru setelah itu apa yang bisa kita lakukan. Itu sih Bu Okta. Niatnya kita membantu, tapi malah akhirnya kita tuh semakin memperburuk situasi orang itu. orang tersebut, makin pusing. Kadang bukannya kita tuh mau cerita, nggak didengerin dulu, tapi malah diceramahin. Nah, kamu sih gitu sih, kan gitu ya. Malah nggak nyaman ya orang itu ya sama kita ya. Gitu sih, Bu Okta. Kak Frida. Baik, tadi mungkin kalau dari Nanda itu poinnya tentang ini ya, soal penerimaan emosi dulu, jangan ditekan, jangan diabaikan, dan juga jangan judgmental gitu ketika orang datang untuk bercerita gitu ya. Nah, saya mungkin mau nambahkan satu lagi yang tadi sebenarnya sudah dibahas sama Nanda gitu ya. Khususnya yang sering kita dengar itu, kamu kurang ibadah, kayak gitu kan, Bu. Nah, di sini bisa jadi orang yang menyarankan kamu kurang ibadah, yang kamu cuma butuh ibadah seperti itu, mungkin menemukan
cara itu efektif untuk dia ketika dia sedang down gitu Bu. Misalnya nih saya yang bilang, wah Bu Okta kurang sholat gitu kan. Mungkin kalau di saya dengan berdoa itu manjur gitu Bu. Tapi kalau di Bu Okta mungkin enggak. Dan mungkin Bu Okta memang ya udah rajin sholatnya, tapi memang caranya tidak mungkin tidak efektif untuk membantu kondisi Bu Okta saat ini kayak gitu. Jadi intinya adalah kita jangan sampai memaksakan nilai atau mungkin ya cara kita untuk membantu kondisi kesehatan mental kita ke orang lain gitu loh. Karena belum tentu cara tersebut juga efektif untuk mereka. Mungkin dia juga udah coba tapi memang nggak cocok kayak gitu aja sih. Jadi kita mungkin lebih ke menyediakan diri aja untuk jadi tempat cerita seperti itu. Terus kita kalau memang pengen mau menyampaikan saran juga lebih ke apa ya, dengan cara terbuka mungkin ya. Kalau misalnya kita berikan ya, kalau dia sudah coba dan tidak cocok atau mungkin dia tidak mau coba, ya hak dia juga gitu. Oke, benar. Benar sekali yang tadi Nanda bilang ya, positif toksis ya Nanya. Ya, Toxic positivity, Bu. toxic toxic Positivity. positivity. Oke. Nah, eh seperti yang tadi Frida bilang ya tentang pendekatan ke agama ya. Orang-orang dengan kondisi lagi down, orang-orang dengan kondisi stresornya lagi banyak, mereka pastinya memiliki insight itu yang berbeda-beda. Ada yang mungkin insight-nya oke cepet nih. Insight itu adalah bagaimana penerimaan situasi, memahami apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Kan beda-beda nih gitu kan. Nah, ketika ada pasien datang, lalu kita hanya memberikan sebuah saran, udah kamu sholat aja, kamu nggak pendekatan sama Tuhan, misalkan, udah kamu ke gereja aja, udah sana kamu apa namanya penyampaian ini dosa, misalkan kayak gitu ya itu nggak efektif. Kenapa? Karena orang-orang dengan situasi kondisi mental yang lagi down, yang lagi nggak oke, mereka hanya butuh tong sampah. Dan kita, makanya kenapa ada kayak client center ya, gitu kan? Kita mendengarkan secara efektif gitu kan, menghargai dia gitu, dan berikan sebuah solusi kepada dia mencoba hal selain pendekatan agama. Tapi sebenarnya apa namanya cara-cara yang kita berikan secara pendekatan psikoterapi ataupun pendekatan-pendekatan psikologi gitu ya, harus kita combiningkan juga dengan pendekatan agama gitu kan. Hanya memang kalau kita hanya menuntut mereka, ayo dong ibadah yang lebih kenceng. Mereka udah, tapi mereka butuh yang lain juga gitu. Mereka butuh yang lain juga. Selain pendekatan agama, ada pendekatan psikologis yang memang membantu mereka lebih oke lagi gitu. Artinya di sini kita mengedukasi bahwa pendekatan agama itu sangat penting. Tapi butuh kita kombinasikan, kita mix dengan pendekatan psikologis yang mana aku bukan seorang psikolog misalkan atau aku bukan sarjana psikologi. Kita dengarkan aja deh keluhannya, kita menunjukkan empati kita itu sangat membantu sekali. Seperti itu. Gitu. Oke, Kananda dan Kak Frida dan juga teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau begitu berarti apakah bisa dibilang kadang kita sebagai orang sekitarnya membantu orang yang ingin bunuh diri atau mungkin berpikir untuk bunuh diri, kita menunda atau mendelay atau mungkin kita bisa membantu untuk dia memang tidak melakukan hal itu. Gimana nih Kak? Frida atau saya? Silakan, mana dulu nih? Saya dulu mungkin gantian. Oke. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung sama Bu Okta nih soal menjadi tempat sampah gitu ya. Benar sekali yang seperti yang Bu Okta bilang, orang yang ya sedang kalut begitu ya pikirannya ya ruwet gitu. Kayak mau dikasih saran apa juga di awal mungkin mental semua ya Bu. Ya cuman butuh didengar gitu tanpa dihakimi seperti itu. Nah, di tahap pertama memang mungkin yang bisa kita tawarkan hanya itu sih, hanya support, hanya mendengarkan dan tidak usah menghakimi atau tidak usah memberi saran dulu seperti itu. Nah, kalau saya mungkin juga lihat
sebenarnya dengan cerita itu tadi kan juga sudah dibilang ya, bisa mengurangi sekian persen beban, mungkin seperti itu. Nah, ada kalanya nanti masalahnya atau mungkin juga ketika dia sudah bisa berpikir jernih, dia menemukan solusi ya yang efektif begitu. Tapi kalau misalnya gangguannya masih ada gitu, dan apalagi kita sebagai orang awam begitu yang mungkin apalagi tidak pernah belajar psikologi, mungkin yang bisa kita lakukan berikutnya adalah mungkin lebih ke memberikan informasi gitu, memotivasi, dan juga kalau misalnya berkenan teman kita itu kita antarkan mencari bantuan profesional begitu. Jadi ya ini juga mungkin yang masih saya pribadi sayangkan kan di Indonesia stigma tentang bantuan profesional ke arah kesehatan mental, kesehatan jiwa itu kan masih negatif ya Bu. Seperti ngapain ke situ kamu gila seperti itu. Padahal kan tidak sesempit itu ya ranah kerja yang ditangani psikolog dan psikiater gitu. Betul. Jadi paling yang bisa kita lakukan kalau misalnya dia masih takut ya kita kasih infonya saja lah. Ini aku dengar psikolog ini, psikiater ini, beliau orangnya efektif maksudnya bisa membantu. Kemudian juga orangnya tidak judgmental seperti itu. Kalau misalnya kamu mau datang, nanti aku temenin, nanti tak anterin seperti itu. Seperti itu sih mungkin yang bisa saya bilang. Kalau misalnya mau dibilang menunda atau mendelay dari upaya bunuh diri, ya di tahap yang paling awal yang bisa kita tawarkan sebagai awam gitu ya. Mungkin memang itu sih. Mungkin kebetulan itu memang cara yang terbaik di waktu yang singkat seperti itu. Oke, kan Anda? Iya, Bu Okta. Ini ya, Bu, sebagai orang awam juga, sebagai orang awam atau teman terdekat kita ada yang berkeluh kesah, yang pertama ya memang sama ya, Bu, dengan Frida ataupun Bu Okta. Kita harus mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Kita hadir sepenuhnya untuk teman, saudara, atau siapapun yang datang bercerita, berkeluh kesah. Kemudian kita juga harus menyadari kapasitas kita tuh sebatas mana. Apakah hal tersebut membantu atau enggak. Kalau memang, kayaknya hanya dengan mendengarkan ini kurang nih. Temanku, kita kan bisa observasi lebih lanjut ya, Bu. Oh, ternyata perilakunya masih sama setelah bercerita sama aku. Oh, ternyata lebih parah. Ya udah, ayo segera ke profesional. Ada sedikit cerita Bu Okta dari salah satu dokter di RSJ itu bercerita bahwa ada seorang pasien yang datang, dia tuh pasiennya itu memang dari kecil itu sudah ada masalah. Kemudian dia berencana untuk di usia 27 tahun tuh aku mau meninggal dunia. Aku mau bunuh diri di usia 27 Merencanakan ya. sudah direncanakan. Nah, ketika mendekati ulang tahunnya yang ke-27, datanglah ke dokter jiwa tersebut di salah satu RSJ, kemudian bilang kalau aku nih mau bunuh diri loh, gitu. Dokternya tidak menanggapi, mendengarkan ceritanya secara utuh, kemudian memberikan obat tentunya ya Bu Okta, karena ada tendensi depresi, memberikan obat, ya udah diminum dulu obatnya, gitu. Tapi aku besok mau bunuh diri, oke diminum dulu obatnya. Ternyata setelah minum obat kondisinya lebih oke, dan seminggu kemudian datang lagi menyampaikan bahwa dia tidak jadi bunuh diri. Menurut saya memang datang ke profesional, baik psikolog ataupun psikiater, itu sangat membantu terhadap orang-orang yang memang Bu, memang sudah Mengalami punya masalah pikiran mental. atau tendensi untuk bunuh diri itu. Jadi ya sebagai orang awam kita sadari dulu kapasitasnya seperti apa. Kalau memang rasanya kita tidak mampu, ya ayo segera ke profesional. Seperti itu sih Bu kalau dari saya. Ya, betul sekali. Karena keprofesional itu sangat-sangat membantu individu yang memang mengalami permasalahan dengan psikologisnya dan mental gitu ya. Dan biasanya kita memang para psikolog, pastinya kita berkolaborasi ya, tidak bisa berjalan sendiri ya, kita berkolaborasi dengan profesional lain yang memang berkompeten di bidangnya, seperti misalkan kesehatan mental, itu misalkan psikiater gitu kan. Nah, harus perlu dipahami juga nih, kalau
merasa tidak nyaman gitu kan, siapapun itu, atau mungkin malu bercerita, atau mungkin merasa takut bercerita, datanglah ke profesional karena profesional itu pasti akan membantu untuk mengurangi. Meskipun ke profesional tuh nggak bisa ya sekali celing langsung selesai jadi ya, nggak bisa ya, gitu kan. Nah, tapi setidaknya dengan ke profesional itu membantu sekali untuk mengurangi pikiran atau perasaan resah seperti itu ya. Baik, ya, ini menarik sekali ya perbincangan kita malam hari ini dan eh, malam hari ini untuk memang bisa di apa namanya ditonton entah itu siang, pagi, sore oleh teman-teman yang ingin teredukasi tentang materi kita. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi. Apa yang dapat dilakukan sebagai aksi nyata membantu mencegah bunuh diri, kakak-kakak? Silahkan. Tentunya dari tadi sudah disinggung ya Bu, kalau apa yang dapat aksi nyata menurut saya adalah menjadilah pendengar yang baik, hadir seutuhnya, tidak menghakimi, tidak menghakimi teman kita yang sedang bercerita. Tadi juga Frida sudah menyampaikan, tidak memaksakan nilai yang kita anut ya Bu, ke orang lain, ke teman kita. Misal kita punya cara A, kita punya cara A, terus kita memaksakan orang tersebut memakai cara A, kan tidak bisa seperti itu sih Bu. Terus ketika kita tahu teman kita ini ada tendensi untuk ke arah bunuh diri, ya kita jangan meninggalkan sendirian, dan kita bantu, tawarkan apa sih yang sekiranya bisa dibantu, apa sih yang dibutuhkan saat ini, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa ini ya Frit ya, ada beberapa cara atau tahapan untuk aksi nyata ya Frit ya. Iya, mau aku yang menyampaikan? Boleh, silahkan Frida. Oke, siap. Kalau tadi yang disampaikan Anda itu mungkin lebih ke kunci-kuncinya begitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang individu untuk membantu teman kita begitu. Nah, kalau yang saya bilang ini mungkin lebih ke langkah-langkah yang teknis begitu, yang lebih praktikal gitu ya. Yang pertama, kita sebaiknya menanyakan kepada diri kita sendiri, kita itu siap tidak toh untuk membantu orang itu, teman kita itu gitu ya. Apakah kita bisa tenang, apakah kita bisa berpikir jernih saat itu, apakah kita punya waktunya seperti itu. Karena mendengarkan orang aja itu jujur bisa bikin capek begitu. Apalagi kalau masalahnya itu mungkin berat dan juga Yes. ya rumit begitu, dan juga terkadang apa yang kita kadang memberikan saran gitu kan ya, mental gitu. Kayak dia itu pesimis, terus kemudian juga apa ya, tidak mau berupaya tapi maunya instan gitu kan, kita lama-lama jengkel ya, udah dijadikan tempat sampah, minta saran tapi udah dikasih terus juga nggak didengarkan dan tidak dilakukan seperti itu. Itu bagian dari resiko ketika mau membantu orang lain gitu. Jadi memang tadi saya ulangi lagi, langkah pertama sebaiknya kita tanyakan ke diri kita sendiri ya, apakah kita siap untuk melakukan itu semua? Karena juga prosesnya mungkin tidak sebentar kayak gitu. Yang kedua, nah masuk yang Nanda bilang tadi. Jadi kita kalau sudah yakin kita siap, mulailah kita memberikan memposisikan diri kita untuk mendengarkan ke teman itu tadi ya. Jadi seperti yang sudah Nanda bilang tadi ya, dengarkan dengan sepenuh hati, mungkin kita bisa berempati dengan dia, dengan masalah dia, terus juga kita mendengarkan dengan serius, dan juga jangan menyela gitu. Terus juga kalau misalnya ada pengalaman atau dari cerita dia yang mungkin ekstrim begitu ya, kayak mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan atau traumatis, mungkin dari ekspresi kita kalau misalnya bisa ditahan begitu ya, mungkin jangan terlalu yang bisa banget memunculkan ya. iya, yang mungkin bisa memunculkan si teman kita ini mungkin kaget atau malah kayak kecewa karena malah ya tadi dijudge atau gimana seperti itu. Nah, setelah kita dengarkan begitu ya, bisa jadi tadi yang saya bilang mungkin masalahnya akan perlahan-lahan bisa terurai sendiri karena dia sudah bisa berpikir lebih jernih begitu ya. Maka dari itu setelah kita dengarkan semua cerita lengkapnya, kita bisa kasih dia waktu gitu loh untuk berpikir dulu,
mungkin lebih tenang, pikirannya sudah lebih jernih. Hmm. Nah, kalau misalnya mungkin masih belum belum signifikan perubahannya, mungkin kita bisa minta dia untuk jelaskan lebih lanjut lagi, mungkin perasaan apa yang mungkin masih tertinggal atau pikiran apa yang masih mengganggu seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bilang mungkin prosesnya tidak cepat gitu, tidak bisa sekali jadi kayak gitu kan. Nah, terus mungkin kita ulangi lagi proses mendengarkannya, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, dan mungkin ini di sini beberapa keterampilan dari konselor gitu ya, yang mungkin bisa kita sisipkan. Jadi nggak harus jadi konselor atau mungkin psikolog dulu supaya kita bisa menggunakan teknik ini, tapi dengan jadi orang biasa sudah bisa. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan, kita bisa menggunakan cara-cara yang kira-kira bisa membuat lawan bicara kita ini lebih dihargai gitu loh. Seperti misalnya merangkum. Oh, berarti kamu itu masalahnya tentang ini. Karena ini. Dari situ kamu merasakan ini. Seperti itu. Itu kan merangkum keseluruhan cerita panjang yang dia ceritakan gitu ya. Dengan kita bisa menceritakan dengan mungkin cukup akurat, itu kan menandakan kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Makanya dari situ dia akan merasa lebih dihargai. Nah, kadang juga kita mungkin butuh mengonfirmasi ceritanya ya, karena mungkin cerita dia masih kurang jelas, atau mungkin juga mengkonfrontasi kok ada ketidaksesuaian. Tadi kamu di awal cerita gini, kamu di akhir ceritanya beda lagi, kayak gitu. Nah, itu mungkin sih kayak sedikit aja yang bisa saya bagikan dari pengalaman juga, gimana sih cara supaya membuat lawan bicara kita itu nyaman gitu. Merasa didengarkan dan juga merasa kita ada untuk mereka seperti itu. Nah, yang ketiga, tahap ketiga adalah setelah kita mendengarkan tadi mungkin belum selesai gitu ya masalahnya. Kita lebih baik menanyakan lebih lanjut gitu ke dia. Apa sih upaya-upaya apa aja yang sudah kamu lakukan gitu? Terus gimana hasilnya? Efektif nggak kalau gitu? Kalau misalnya mungkin belum, kamu kepikiran cara apa lagi yang mau dicoba berikutnya seperti itu. Dan juga termasuk kalau misalnya kita mampu dan bersedia, kita bisa bantu. Aku bisa bantu apa buat membantu kamu? Mau dianterin kah? Atau mau ditemenin lagi kemana? Kayak gitu. Nah, tadi juga bisa sampaikan saran dari kita, tapi sekali lagi jangan memaksa begitu ya. Nah, kalau misalnya masalah itu kok sepertinya sampai ya bertahan beberapa minggu kok sama aja, tidak ada perubahan, dan kapasitas kita sebagai orang biasa sudah mentok gitu ya Bu, dan Nanda, mungkin kita sarankan ke profesional aja kayak gitu. Terus terang mungkin nggak apa-apa ya, karena jujur kan aku bukan orang psikologi ya, aku nggak pernah belajar tentang psikologi nih. Aku cuma bisa bantu sejauh ini aja kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ternyata dia mau gitu ya, atau mungkin tidak mau tapi mau berproses sendiri, di tahap terakhir adalah kita lebih ke arah mungkin follow up gitu loh. Follow up gimana sih setelah beberapa minggu keadaanmu sekarang gimana kayak gitu. Sudah baikankah? Udah bisa lebih adaptif dengan situasinya. Kalau misalnya sudah baikan tentu ya syukur gitu ya. Berarti kan pasti dia sudah lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya belum, apalagi dia mungkin seperti tadi yang saya bilang, dia orangnya karakternya pesimis dan juga maunya instan aja tanpa mau usaha, mungkin kita ada baiknya jangan menghakimi lah, karena ya mungkin di tengah-tengah masalahnya dia sampai tidak punya energi atau apa untuk mencoba seperti itu. Nah, yang jelas kita tadi sih sudah mencoba untuk ada gitu ya. Itu menurut saya sudah cukup dan sudah hebat banget gitu loh untuk mau menyediakan diri untuk orang lain seperti itu. Mungkin Anda ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin dari Bukta dari pengalamannya? Oke, Dokter. pada dasarnya yang disampaikan kalian berdua itu bagus sekali ya. Artinya adalah mengedukasi kepada orang awam ataupun orang sekitar di lingkungan masyarakat ya, membantu teman, membantu saudara, di mana membantu untuk uh, jangan sampai ada yang mengalami namanya perilaku bunuh diri gitu kan.
Dan juga benar sekali tanyakan pada diri sendiri, aku sanggup nggak? Kalau aku sanggup, seberapa kesanggupanku? Sebatas apa kesanggupanku? Karena kita melayani sebuah apa ya pelayanan konseling psikologi itu ya kata Frida tadi benar-benar capek. Capeknya tuh bukan kita tuh bukan hanya mendengarkan cerita aja ya, tapi kita udah berpikir ini alur ceritanya seperti ini, kita menarik lagi ke belakang permasalahannya apa, kita menggunakan metode apa, itu sangat capek sekali. 1 jam, 1,5 jam, 2 jam tuh wow luar biasa rasanya tuh wow. Hanya memang karena psikolog mau tidak mau pastinya sudah terlatih dan itu memang pekerjaannya, artinya bisa lebih untuk profesional menghadapi pasien-pasien ataupun orang dengan keluhan untuk datang ke psikolog begitu ya. Dan yang terpenting juga ini loh, jangan sampai maksud hati kita baik, tapi ternyata orang itu malah membuat ketergantungan sama diri kita. Itu harus hati-hati. Kita juga harus lebih sensitif karena asertivitas itu penting sekali. Artinya tidak menyakiti dia, tapi juga kita menolak dengan cara halus seperti itu kan. Nah, ini penting sekali buat para teman-teman di luar sana, anak-anak remaja, anak-anak dewasa awal seperti mahasiswa ataupun teman-teman kita yang lain di usia dewasa pertengahan yang bisa mendengarkan gini ya dan bisa mengedukasi diri kita dan juga teman-teman kita di sekitar kita begitu. Oke, masuk ke sesi akhir yaitu closing statement. Silakan Nanda. Kalau dari saya ya Bu Okta, mari teman-teman semua mengulurkan tangan, mendekap diri lebih awal, mendengarkan secara utuh untuk lingkungan kita, untuk orang terdekat kita, jangan menghakimi. Setuju. Oke, Frida, silakan. Kalau dari saya mungkin saya lebih ke sharing pengalaman sedikit kali ya, Bu. Ya. Jadi yang tadi saya bilang seperti misalnya prevalensi bunuh diri di laki-laki atau mungkin juga rendahnya um, depresi pada laki-laki yang terdeteksi gitu ya. Itu menurut saya real sih, Bu. Kalau dari saya pribadi, dari pengalaman menjadi konselor di salah satu platform gitu ya, Bu. Untuk jumlah klien yang laki-laki yang datang itu ke saya khususnya itu dikit sekali. Jadi bisa dibilang mungkin dari 10 orang gitu ya. Perempuan itu 8, laki-laki 2. Ya, jadi mereka untuk reach out sendiri itu mungkin ya tadi ya terkendala oleh stigma begitu. Nah, stigma Budaya ini yang juga mungkin ya Mas ya. ya masih ya tadi yang saya bilang dan dokter dan Anda tahu sendiri laki-laki nggak boleh nangis itu masih banyak. Saya masih menemui klien-klien yang dari keluarganya menerapkan seperti itu. Terus juga yang kaitan dengan smiling depression ini juga tadi yang sempat saya bilang tidak ini sih tidak kelihatan begitu betul sekali. Jadi tahu-tahu yang kita tahu orang ini sudah terlanjur melakukan bunuh diri dan kita belum sempat memberikan bantuan karena kita tidak tahu gitu, tidak bisa melihat perubahan perilaku yang drastis yang kemudian menjadikan alert kayak gitu. Terus apa lagi ya Bu? Betul sih yang Anda bilang, kita mungkin lebih care lagi, kita lebih ya peka dengan mungkin perubahan perilaku dari teman-teman atau yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa memberikan reaksi yang tepat gitu ya, dan syukur-syukur bisa mencegah intensi dan juga upaya bunuh dirinya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, menarik sekali kakak-kakak kandidat psikolog klinis dari hasil belajar kalian di kampus kalian masing-masing dan juga pengalaman di lapangan kalian, ya kan? Sangat membantu sekali untuk mengedukasi teman-teman kita di luar sana dalam membantu orang terdekatnya untuk mencegah namanya mengakhiri hidup dengan cara perilaku bunuh diri. Semoga saja ke depannya di tahun-tahun berikutnya perilaku bunuh diri ini kasusnya akan berkurang gitu kan. Karena banyak edukasi buat keluarga khususnya dan juga masyarakat pada umumnya seperti itu sehingga generasi ke depannya lebih kuat
lebih bisa menghadapi permasalahan mereka dengan lebih baik lagi. Dari saya sudah cukup, meskipun saya psikolog, tapi juga saya banyak belajar dari teman-teman yang kandidat psikolog klinis. Kita sama-sama bersinergi untuk mengembangkan keilmuan psikologi kita untuk bermanfaat di masyarakat. Dari saya sudah cukup. Terima kasih buat teman-teman Kak Frida dan Kananda serta teman-teman di luar sana. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk berikan like dan subscribe kepada kami. Semoga sangat mengedukasi. Selamat malam, pagi, siang, dan sore buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih. Okta.